Ya Putri dan juga pemirsa, kasus penembakan 5 WNI di Malaysia ini cukup buat geger di Indonesia begitu, karena memang ada beberapa cerita ataupun indikasi kenapa penembakan ini dilakukan oleh pihak kepolisian perairan Malaysia ya. Karena ada yang bilang ini WNI ini ada yang pingin lari secara ilegal begitu melalui jalur laut. Namun memang pemerintah Indonesia juga kemudian menyayangkan kenapa adanya penggunaan kekuatan secara berlebihan begitu dari pihak kepolisian Malaysia. Jadi kita akan bahas pada pagi hari ini di segmen ini dengan narasumber yang sudah hadir. Ada siapa nih Putri? Narasumber yang sudah hadir di studio ini ada Mbak Trisna Dwi Yuni, staf pengelolaan pengetahuan data dan publikasi Migrant Care. Selamat pagi Mbak Trisna. Selamat pagi Mbak Trisna. Kak Putri, Abang. Baik. Mungkin saya langsung saja ke Mbak Trisna ya. Mbak Trisna, kalau dari Migrant Care sendiri melihat kasus penembakan 5 WNI ini bagaimana tanggapannya? Oke. Pertama saya akan mulai obrolan ini dengan satu tesis statement saya gitu, bahwa no human is illegal. Itu selalu saya ungkapkan di depan, karena pembedaan unsur legal dan illegal, pelabelan itu kemudian membuat pekerja migran kita terpisah dari hak-hak yang seharusnya ia dapat. Tentu kami menyayangkan beberapa tindakan yang dilakukan oleh kepolisian Malaysia sehingga mengakibatkan satu orang meninggal. Namun kalau kita coba kaji atau tarik ke belakang, peristiwa ini tuh ada terjadi keberulangan kasus. Nah ini berarti menandakan ada problem struktural yang serius, bukan hanya dari pemerintah Malaysia tapi juga dari pemerintah Indonesia untuk melakukan tata kelola migrasi yang aman. Kalau dari data yang dimiliki oleh Migrant Care sendiri sejauh ini dari 2005 sampai 2025 sudah ada beberapa kasus. Ya, tadi sempat kita obrolkan bahwa data yang kami miliki dari sejak 2005 sampai 2025 ada sekitar 75 kasus penembakan yang dilakukan oleh oknum kepolisian pemerintah Malaysia. 75 Banyak. Dan dari jumlah itu berapa yang kemudian terselesaikan, artinya tuntas begitu? Tentu mostly kasus, hampir semua kasus kurang terselesaikan dengan memadai. Bahkan di tahun 2012 kita ingat ada penembakan dan kemudian ada diduga perdagangan organ tubuh yang kemudian dibawa pulang, tapi ada beberapa organ tubuh yang diambil. Tiga orang meninggal waktu itu. Ini kan 75 kasus bukan sedikit ya? Sangat bukan sedikit. Jadi kayak terkesan pihak Malaysia ini tidak segan gitu ya untuk mengulang lagi kasus yang sama. Ada yang salah sedikit ditembak langsung misalnya kayak gitu. Nah apa yang salah ini? Kok bisa terulang kembali? Apakah pemerintah kita memang kurang kurang tegas gitu atau gimana? Saya rasa demikian gitu. Jadi ada beberapa sikap yang harusnya pemerintah kita ambil dan tegaskan kepada pemerintah Malaysia ya, karena perjanjian bilateral seharusnya sebagai Indonesia sebagai negara pengirim dan Malaysia sebagai negara penempatan, harusnya keduanya punya regulasi bilateral maupun dalam skup regionalisme ASEAN itu sebenarnya sudah memadai banyak modalitas yang kemudian bisa mengakomodir perlindungan pekerja migran. Namun itu ya dari kedua belah negara masih belum memadai untuk melakukan perlindungan gitu. Kalau dari data yang Mbak Trisna miliki dari 75 kasus yang sudah sering kali terjadi ini didominasi oleh penembakan ini akibat kenapa Mbak? Apakah memang ada tindakan kriminalitas di sana atau seperti apa? Tentu kita tidak bisa membenarkan penembakan atas dasar melakukan kriminalitas tanpa melakukan proses peradilan terlebih dahulu. Kalau bagi kami menyebutnya ini sudah extrajudicial killing yang dilakukan oleh pemerintah kepolisian Malaysia, dan itu kasusnya juga terus berulang gitu. Jadi namun kalau selalu kita bicarakan bahwa banyak kasus yang seolah-olah ketika PMI dalam tanda kutip undocumented atau negara sering sebut dilabeli dengan ilegal, mereka sepertinya terexclude dari sistem perlindungan itu, sehingga sah-sah saja untuk ditembak. Sepertinya terkesan begitu. Nah itu yang cukup kami sayangkan. Nah, kalau kita lihat kan ini seperti lingkaran bisnis
pekerja migran, tapi kerap kali ya pekerja migran Indonesia ini yang selalu jadi objek yang disalahkan. Betul. Begitu ya. Apakah memang tidak ada keseriusan pemerintah dalam perlindungan atau pencegahan lah ya kita bilang ya. Mungkin kalau setelah kejadian baru dicekam rasanya belum puas juga. Kalau bisa sebelum terjadi pemerintah juga melakukan pencegahan dengan memperkuat diplomasi dan lain sebagainya. Nanti saya akan bahas juga soal keseriusan pemerintah tadi, tapi kami harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Sesaat lagi Apa Kabar Indonesia Pagi akan kembali. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, Kepolisian Daerah Selangor, Malaysia mengungkapkan penembakan terhadap 5 WNI dipicu oleh perlawanan yang dilakukan para WNI saat petugas patroli Malaysia mencoba melakukan penangkapan. Berdasarkan pernyataan media dari polisi daerah Selangor, petugas kepolisian Malaysia ini mendapatkan laporan adanya kapal yang hendak keluar dari perairan Malaysia dengan membawa warga negara asing. Namun kapal tersebut diduga telah melanggar kapal patroli pihak agensi penguatkuasaan maritim Malaysia. Baku tembak terjadi setelah adanya perlawanan dari orang yang berada di kapal WNI tersebut dengan menggunakan parang. Kapal milik WNI pun berhasil melarikan diri setelahnya. Namun pada pagi hari, petugas menemukan sebuah kapal terdampar dan menemukan 1 WNI dalam keadaan tewas dan 4 lainnya dalam keadaan terluka. Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di Malaysia sudah ada rekan kami Zinedine Duhan yang akan mengabarkan langsung dari Selangor, Malaysia. Selamat pagi waktu Indonesia, Zinedine Duhan, bagaimana kondisi terkini, update informasi apa di sana, silakan. Ya, Pilih Putri dan juga pemirsa, memang informasi terkini yang kami dapatkan dari perwakilan dari pemerintah Indonesia yang berada di Malaysia itu dari KBRI Kuala Lumpur yang menyebutkan juga bahwa memastikan ini kondisi dari keempat korban penembakan oleh APMM Malaysia. Ini korban selamat berjumlah 4 orang. Ini saat ini sudah berada dalam kondisi yang stabil dan juga 1 orang dinyatakan tewas berinisial B pada kejadian yang terjadi pada hari Jumat lalu. Adapun juga memang upaya dari pemerintah sejak pasca kejadian ini sudah mengirimkan surat resmi kepada pemerintahan Malaysia untuk melakukan konselor kepada kekonsuleran kepada keempat korban selamat dan juga sudah membuahkan hasil dan juga sudah mendapatkan jawaban dari kepolisian Malaysia yang mana juga nanti diberikan kesempatan untuk menemui para korban nantinya pada hari Rabu di rumah sakit yang berada di Selangor, itu tepatnya ada di Rumah Sakit Serdang Selangor yang memang titiknya tidak jauh dari titik tempat saya mengabarkan ini. Adapun juga nantinya satu proses ini pemulangan jenazah dari korban yang dinyatakan tewas oleh tim kepolisian Malaysia nantinya juga akan diurus oleh KBRI Malaysia, termasuk juga proses pemulangan dan seluruh fasilitas pemulangan mulai dari Malaysia hingga nanti kembali ke daerah asal. Hingga saat ini memang dari awak media maupun dari pemerintah Indonesia sendiri masih belum mendapatkan statement kembali dari kepolisian Malaysia yang melakukan penyidikan terhadap kasus ini, dikarenakan juga memang dalam beberapa hari terakhir ini baik dari pemerintah Malaysia maupun dari kepolisian ini tidak terlalu banyak mengeluarkan statement. Begitupun juga dengan identitas dari para korban. Adapun ini informasi identitas ini yang kami dapatkan ini bukan berasal dari pemerintahan Malaysia namun berasal dari Indonesia, yaitu dari BP2MI Aceh yang menyebutkan bahwa memang ada 2 warga Aceh yang menjadi korban bersama 4 warga lainnya WNI lainnya, yaitu ada atas nama Andri Ramadan dan Muhammad Hanafiah. Ini merupakan 2 warga Aceh. Untuk Andri Ramadan ini memang di infonya berada di Malaysia namun belum diketahui ini dirawat di klinik mana dikarenakan lokasinya terpisah dari korban-korban lainnya. Untuk Muhammad Hanafiah sendiri ini saat ini dirawat di Rumah Sakit Serdang Selangor dan juga kemarin sempat mengontak sang istri dan menyebutkan bahwa memang dirinya sedang tidak baik-baik saja, lalu minta tolong kepada sang istri untuk melapor ke kepolisian Indonesia dan meminta untuk dibawa pulang. Namun ini juga tidak disetujui atau tidak dikabulkan oleh pemerintahan Malaysia dan juga kepolisian di Malaysia, dikarenakan juga proses perawatan dari Muhammad Hanafiah ini juga bukan hanya sebatas perawatan namun juga ada proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh tim kepolisian dari Malaysia. Jadi sehingga hingga proses hukum atau proses penyidikan ini
usai dilakukan baru boleh untuk perubahan via ini nantinya akan dipertimbangkan untuk dapat dikembalikan ke Indonesia. Kami akan terus memantau bagaimana nanti perkembangan dari para korban yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Sekaligus juga kami akan memantau bagaimana proses penyidikan yang nantinya akan disampaikan oleh kepolisian Malaysia yang saat ini sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai penembakan yang dilakukan oleh salah satu anggota dari APMM Malaysia. Untuk sementara itu, Philip Putri. Baik, terima kasih. Zinedine Duhan mengabarkan langsung dari Selangor, Malaysia. Disampaikan ya untuk pengajuan konseleran ini sudah diterima. Rabu nanti pemerintah kita akan bisa menjenguk warga negara kita yang ada di sana. Oke, kita lanjutkan. Saya mau lanjutkan pertanyaan saya tadi, Mbak Trisna. Ini publik mempertanyakan soal keseriusan pemerintah. Walaupun dikatakan ini sejumlah WNI non-prosedural, tapi kan ini jadi hak dan tanggung jawab pemerintah juga untuk melindungi. Ya, kalau sudah di wilayah negara lain, apapun statusnya dia, berangkatnya dia tetap warga negara Indonesia. Itu yang poin yang penting. Lalu ini juga menunjukkan bahwa negara Indonesia gagal mengelola wilayah perbatasannya, sehingga banyak jalur-jalur yang kemudian dimanfaatkan oleh dalam tanda kutip oknum untuk melakukan pengiriman pekerja migran secara non prosedural. Nah, ini juga sekalian di sini saya mau bilang bahwa teman-teman pekerja migran ketika dia bekerja di sana dan selalu dielulukan sebagai pahlawan devisa ya, tapi dalam sekarang ini itu kami bilang itu adalah mitos gitu, karena upaya perlindungannya sama sekali tidak sepadan dengan apa yang telah diberikan aspek ekonomi dalam arti remitansi, pengiriman remitansi ke Indonesia itu sama sekali tidak seimbang dengan faktor perlindungannya. Sedangkan kalau PMI yang berangkat secara non prosedural dia dicap sebagai ilegal sehingga tereksklud dari skema perlindungan. Nah, padahal keduanya sama-sama menyumbangkan remitansi bagi Indonesia. Itu yang menjadi poin. Nah, yang menarik akhirnya tadi Mbak Trisna juga menyebutkan bahwa di Malaysia ini sebenarnya banyak jalur-jalur tikus begitu ya, dalam arti jalur-jalur ilegal yang salah satunya mungkin ini penembakan yang terjadi di Tanjung Ru, di mana memang kalau kita melihat dari Google Maps dan dari peta, kalau kita lihat ke arah utara itu adalah langsung mengarah ke arah Kepulauan Medan begitu ya, Mbak. Nah, apakah memang ini jalur juga sering digunakan oleh para pekerja migran Indonesia yang kemudian dijadikan jalur exit begitu, jalur keluar untuk keluar dari wilayah Malaysia? Nah, saya rasa banyak jalur-jalur yang memang dipakai oleh beberapa oknum. Entah itu kalau teman-teman pekerja migran otomatis dia bisa patut kita duga dia merupakan korban perdagangan orang gitu di dalam wilayah-wilayah yang pemerintah kita nggak bisa jaga gitu dalam tanda kutip ya. Jadi kan? pengawasannya maksudnya kurang? Sangat kurang sekali. Saya beberapa kali berkunjung ke wilayah-wilayah perbatasan di daerah NTT, Batam, dan mereka cukup lemah mengenai pengawasan dari wilayah perbatasan itu. Lalu penguatan gugus tugas yang telah dibentuk oleh kepolisian dalam arti untuk menjaga perbatasan dalam hal pencegahan dan pemberantasan TPPO itu sangat lemah juga. Kepolisian yang seharusnya mengambil alih besar karena pasca revisi dari Perpres gugus tugas, alih tugas dari ketua harian yang sebelumnya adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Kepolisian RI. Ini juga dalam beberapa wilayah kami undang untuk membahas gugus tugas ini juga selalu absen. Lalu kasus ini patutnya juga menjadi satu pijakan dan refleksi bersama bahwa teman-teman KP2MI yang setingkat badan menjadi tingkat kementerian harus segera berbenah. Bukan cuman punya target pengiriman pekerja migran yang 425.000 orang, tapi juga bagaimana skemanya tata kelola migrasi yang aman juga harus dibenahi terlebih dahulu gitu. Oke. Tapi Mbak, mungkin selain pengawasan kita yang minim atau perlindungan kita yang minim, ada nggak kemudian faktor tidak komitmennya pihak Malaysia juga untuk dalam hal ini adalah soal penegakan hukum diplomasi misalnya kayak gitu? Ya, kita sebenarnya sangat menyayangkan juga sekarang pemerintah Malaysia, negara Malaysia menjadi tuan rumah dari keketuaan ASEAN. Itu yang cukup saya tekankan. Karena dalam lingkup regionalisme Asia Tenggara sebenarnya kita punya banyak modalitas mengenai instrumen-instrumen untuk dipakai dalam perlindungan pekerja migran. Itu yang juga berarti
pemerintah Malaysia juga telah mengingkari beberapa kesepakatan yang telah ditandatangani sendiri. Lalu Indonesia sendiri, ini sekaligus juga evaluasi dari keketuaan Indonesia 2 tahun lalu. Indonesia juga telah mengeluarkan 3 deklarasi terkait perlindungan pekerja migran, namun juga sampai sekarang ternyata itu juga hanya menjadi deklarasi, tapi teman-teman di wilayah itu perlu banyak improve untuk. Kalau dari data Mbak Trisna, kita juga tadi sudah mendengar bagaimana penjelasan dari reporter Zinedine Duhan yang saat ini berada di Selangor, Malaysia. Memang kan juga sebelumnya dari korban sendiri sempat menghubungi istri begitu ya untuk meminta tolong. Apakah kalau dari kacamata Migrant Care sendiri sebenarnya kasus ini apakah bisa diantisipasi sebelumnya apabila ada respon yang cukup cepat begitu dari pemerintah? Ya, sebenarnya bagaimana kemudian kasus ini tidak berulang, tentu saja segerakan mengenai tata kelola migrasi aman. Itu sudah tercantum dalam kesepakatan global yang negara Indonesia sendiri konon menjadi negara champion untuk menandatangani kesepakatan global ini. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, bisa untuk menghubungi PWNI. Sebenarnya PWNI, perlindungan WNI dari Kemlu juga punya satu desk khusus yang untuk perlindungan WNI apabila terjadi beberapa kasus yang menimpanya gitu. Namun juga mungkin lebih digalakan lagi bagaimana sosialisasi di teman-teman WNI yang ada di luar negeri, khususnya PMI. Saya juga penasaran nih, mau tanya soal stigma PMI kita di Malaysia itu sebenarnya seperti apa sih? Karena memang banyak yang beredar itu juga stigma PMI kita yang kurang baik begitu ya di negara jiran. Jadi kalau kurang baik tentu saja ini perspektif dan tentu saja ini kalau bagi kami ini adalah penyediaan tata kelola yang kurang memadai sehingga membuat beberapa terbukanya jalur-jalur non prosedural, lalu otomatis jalur-jalur non prosedural tidak melalui balai latihan kerja sebelum ketika pemberangkatan itu juga tidak baik ke dalam hal karena tata kelolanya juga kurang baik. Coba kita lihat lagi data berapa pekerja migran yang ada di Malaysia. Saya tanya ke KP2MI, saya tanya di Kemlu, tidak ada punya data. Tidak punya satu data spesifik berapa pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia maupun di seluruh dunia ini. Tidak ada satupun data valid. Tidak ada? Tidak. Berarti tugas mereka hanya mengirimkan dan tidak mendata atau seperti apa kalau dari kacamata Mbak Trisna melihatnya? Nah, ini yang penting. Saya rasa sekarang sudah diketuai atau dimulai dari teman-teman BPS untuk mengumpulkan satu data migrasi bersama dengan kementerian-kementerian lain. Ini yang penting untuk didorong. Nah, untuk apakah teman-teman di kementerian hanya mengirimkan, bisa juga disebut demikian, tapi itu juga dampak dari tata kelola yang tidak memadai ini, sehingga banyak jalur-jalur yang mengakibatkan tidak terdatanya pekerja migran kita gitu. Kalau misal kita lihat di data pemilu saja kemarin, ada DPT luar negeri itu hanya 1,7 juta di seluruh dunia. Padahal kalau kita lihat sendiri, masa sih data pekerja migran kita 1,7 juta, sedangkan data 1,7 juta itu sudah termasuk pelajar, untuk pelancong dan lain-lain yang masuk dalam DPTLN. Berarti sama sekali tidak punya data yang valid. Ini jadi masukan juga ya buat Migrant Care, mengingatkan pemerintah, evaluasi buat kita, dan juga kedatangan Prabowo di sana juga, presiden kita di sana juga menjadi apa ya, fokusnya juga salah satu topik yang dibahas begitu dengan PM Malaysia. Semoga ya ke depan tidak terjadi lagi. Betul, ini yang terakhir. Yang sama. Apalagi juga kalau kita melihat romantisme Pak Presiden Prabowo Subianto dengan Anwar Ibrahim ini kan cukup baik begitu ya, apalagi kalau ada kasus-kasus seperti ini kan tentunya juga jadi merusak hubungan baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Trisna atas waktunya dan juga penjelasannya. Sudah bergabung sama kami. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah Putri, selanjutnya di segmen berikutnya kita mau bahas apa di Putri? Kita bahas nih, soalnya viral-viral juga. Ini mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro, beserta 5 orang lainnya digugat secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas dugaan menerima uang 5 miliar rupiah tunai, serta uang senilai 1,6 miliar rupiah dalam bentuk transferan. Kita akan hadirkan informasinya sesaat lagi, pemirsa. Tetap bersama kami.